Karena ke Wonogiri biasanya naik apa? Bis, kendaraan pribadi, motor. Nah, sekarang ada alternatif. Selain ada BST ya. Nah, sampai Wonogiri, harganya juga murah. Ada juga kereta api Bahtara Kresna. Kereta apinya nyaman kok, saya udah coba. Dengan diinisiasi oleh PT KAI Daup 6. Nah, kita mendapatkan kesempatan naik ke kereta Bahtara, difasilitasi. Kemudian mulainya dari stasiun Purwosari ya. Jadi kalau teman-teman pengen naik kereta Bahtara Kresna, nggak bisa nih dari stasiun Balapan, apalagi stasiun Jebres. Naiknya dari stasiun Purwosari. Ada yang unik loh di stasiun Purwosari ini berbeda dengan stasiun dulu. Kalau dulu kan gampang tuh masuk ke situ, tapi semenjak ada flyover, nah stasiun ini pintu masuk dan keluarnya tepat berada di puncak flyover. Sehingga apa? Kita tidak bisa lagi dari arah barat langsung ambil kiri. Mau tidak mau Anda harus berjalan memutar sampai nanti mungkin bisa dari arah Solo View ke kanan baru muter flyover, atau Anda dari arah barat naik ke flyover dulu, kemudian turun, puter balik, kemudian masuk ke lorong flyover, ambil kanan, terus masuk kiri ke stasiun Purwosari. Nah, uniknya yang lain adalah railway-nya ini sejajar dengan jalan raya di Jalan Slamet Riyadi. Keren kan? Jadi ini yang juga mungkin keunikan, tapi juga mungkin jadi masalah karena banyak sekali, masih banyak teman-teman yang parkir di Selasar Slamet Riyadi sebelah selatan itu kadang-kadang parkirnya buntutnya itu nongol ke rel kereta api. Masih banyak yang belum tahu kalau itu rel aktif, sehingga kadang-kadang keretanya harus berhenti. Tapi keretanya sih nggak jalan cepet sih, paling 40-50 km per jam, nggak sampai kayak kereta yang umum. Jadi memang itu kereta wisata. Jadi mobil ini harus didorong. Nah, ini yang jadi masalah kalau mobilnya di handrem. Nah, biasanya kadang-kadang ini yang jadi masalah. Banyak teman-teman influencer sudah meng-publish bahwa ini relatif, dan kemudian jangan parkir seperti itu. Kalau ditabrak nanti jadi masalah baru. Ini. Jadi teman-teman hati-hati kalau parkir di Selasar Slamet Riyadi ya. Nah, sampai dari stasiun Purwosari nanti akan berhenti di stasiun kota, ada di Sanggrahan ya, Krapyak ya. Di situ berhenti sejenak. Banyak dari masyarakat itu yang naik dari Purwosari, tapi juga tidak sedikit yang masuk dari stasiun kota, karena mereka anak-anak TK ini banyak yang memanfaatkan kereta ini untuk tujuan wisata. Guru-guru memperkenalkan ini loh kereta Bahtara Kresna, menuju ke Wonogiri. Sampai di situ nanti kemudian sampai berjalan sambil menikmati perjalanan, berhenti di stasiun Sukoharjo. Di sini ada, mungkin Anda bisa berhenti sejenak, nggak lama sih, sekitar 5 menit sampai 10 menit. Kita bisa mungkin beli minum, makanan, dan sebagainya. Kemudian jalan lagi di stasiun Muter, tepatnya di belakang Pasar Muter. Jalan lagi
Akhirnya sampai di Wonogiri, kira-kira sih sekitar 1,5 jam. Berangkat jam 8, sampai sana jam 12-an. Nah, sekarang ini railway-nya sedang diperbaiki lagi, karena sekarang ini kan masih one way nih. Ada kemungkinan akan diperbaiki menjadi two way, bolak-balik, sehingga masyarakat ini bisa memanfaatkan lebih leluasa. Nah, ada banyak sekali kalau sekolah, ibu-ibu ini pengen memperlihatkan anak-anaknya piknik ke stasiun Jogja. Tapi kan maaf, kadang-kadang di sana kurang nyaman ya, karena terlalu padat, karena sudah campur banyak sekali masyarakat. Maka ke Wonogiri ini benar-benar menjadi alternatif loh, alternatif yang sangat bagus, karena di sana tidak terlalu ramai dan masih terbuka potensi yang luar biasa. Ketika saya tanya, ada nggak potensi wisata kuliner yang setelah sampai di Sukoharjo, Nguter atau Wonogiri itu ada connecting feedernya? Karena dengan begitu orang-orang yang berkesan ke sana mungkin akan piknik tuh, dan sampai di sana mau ngapain? Nah, yang belum tahu kan susah. Ada nggak angkutannya, connectingnya pakai apa? Ini masih belum banyak yang tahu. Bahkan pembelian tiketnya ini ada yang banyak berpikir bahwa nanti, bahkan petugas saja ada yang belum tahu loh kemarin, kalau naik kereta ini nanti tidak bisa pulang, karena begitu sampai sana tidak bisa beli tiket pulang, atau ya karena hanya 4 kali perjalanan, 1 kali dari Purwosari ke sana, balik lagi, dan 2 kali. Nah, begitu sampai ini kan langsung balik nih, setelah itu jam berapa? Nah, kadang-kadang ini yang menyulitkan. Nah, dari pertanyaan saya kemarin akan jadi jelas bahwa jadi ada 4 kali perjalanan. Kemungkinannya nanti juga bisa aja ditambah dengan kereta bandara. Kereta bandara itu kan sekarang cuma melayani dari stasiun ke bandara, dan itu frekuensinya masih sedikit. Jadi kalau saatnya dimanfaatkan sampai ke Wonogiri kan bagus. Cuman mungkin kalau makin banyak perjalanannya nanti akan menyebabkan mungkin akan tertahan di stasiun-stasiun itu, sehingga akan memperlambat. Jadi terjadi crossway, karena kan satu jalur gitu. Nah, itu juga yang dikatakan kemarin, bahwa ini bukti bahwa KAI tidak membuat monopoli, bahwa sesampai di Wonogiri atau Sukoharjo, Nguter itu dia tidak membuat connecting feeder atau kemudian membuat angkutan lagi mengkoneksikan ke objek-objek wisata. Silahkan pihak Pemda, swasta membangun connecting feedernya, atau juga kemudian membangun tempat-tempat wisata dan kuliner, sehingga ketika sampai di sana akan bisa memanfaatkan potensi daerah yang ada. Luar biasa, masih terbuka lebar. Jadi ini menjadi sangat bagus sekali sebagai potensi untuk meningkatkan daya tarik kunjungan wisata ke berbagai daerah. Tentu ini membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang juga tidak sedikit, agar masyarakat bisa lebih mobile dan meningkatkan taraf kehidupan. Dulu awalnya kereta ini hanya untuk menjemput penumpang-penumpang kereta api yang akan menuju ke Jakarta dari Wonogiri. Awalnya cuma begitu. Tapi seiring dengan perjalanan waktu ternyata ada potensi-potensi yang bisa dimunculkan, digali, sehingga menambah taraf kehidupan ekonomi. Nah, kan luar biasa. Dan sekarang sekali lagi sedang dibangun, keretanya diperbaiki menjadi bantalan yang lebih kuat, karena sepertinya potensinya menjadi bagus dan mungkin akan menjadi moda, bukan menggantikan bis. Nah, tadi kemarin sudah dikatakan
bukan menggantikan tapi menjadi alternatif, sehingga masyarakat punya alternatif selain bis dan kendaraan pribadi lainnya, bisa menggunakan kereta ini dengan tarif yang sangat murah, 4.000, dan bisa dibeli di KA Akses. Seminggu sebelumnya sudah bisa dibeli, dan Goso juga bisa dibeli mungkin setidaknya 3 jam sebelum perjalanan. Luar biasa. Ini langkah maju, bagus. Kita juga harus mempromosikan moda ini agar sentra-sentra potensi daerah itu menjadi tumbuh dan juga menumbuh kembangkan taraf kehidupan ekonomi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.